limpahan dari buangan air hujan, limpahan dari septic tank, ya. Tapi di sini yang akan terlimpah di sini adalah posisi pipa yang air yang sudah mana yang septic tank tadi, ya. Air yang sudah bersih gitu ya, secara biologis, ya. Jadi kan kalau septic tank kan ada dua sisi ya, ini masukan ya, kemudian yang sebelah kanan air keluaran. Nah, nanti air limpahannya akan masuk ke sumur resapan, gitu ya, bersama dengan air pembuangan air hujan. Tapi kalau air pembuangan air hujan ini mau dimanfaatkan kembali, jangan langsung masuk sumur resapan, tapi masuk ke tangki air hujan dulu, gitu ya. Masuk ke tangki air hujan dulu, baru dimanfaatkan, baru sisanya limpahannya tetap ke arah sumur resapan, ya. Jadi konstruksi sumur resapan itu bagian bawah itu tidak seperti septic tank ya, dia tidak padat, jadi ada ijuk, ada koral, jadi dia fungsinya sebagai penyaring, ya, penyaring airnya nanti akan terseleksi secara alami lagi dan menjadi sumber air, mata air yang baru. Nah, kemudian kita masuk ke air kotor yang kategori grey water, ya. Nah, di sini tempat cuci ya dari water drain, ya, dari floor drain, ya, kamar mandi, ya, seperti itu. Nah, yang penting di sini grey water itu harus ada di titik tertentu yang sebagai bak kontrol atau filter dari lemak. Ya, kemarin kan sudah dibahas sedikit di dalam YouTube channel itu adalah namanya apa? Grease trap, ya, grease trap. Nah, kita bisa lihat salah satu bentuk ya bak kontrol atau grease trap. Kalau yang kemarin di YouTube channel itu adalah untuk pemakaian seperti rusun, ya, apartemen yang besar. Jadi dia bak kontrolnya merupakan sebuah tangki tersendiri. Tapi kalau penggunaan rumah tinggal atau bangunan 2 lantai, sekolah, ya, kemudian restoran ya 2 lantai, cukup menggunakan bak kontrol seperti ini. Ya, jadi dari pembuangan air kamar mandi, kemudian pembuangan air dari dapur, ya. Nah, itu masuk ke bak kontrol. Nah, di bak kontrol ini bisa dibuka bagian atasnya, kemudian endapan dari lemak bisa diambil, gitu ya. Nah, baru nanti sisanya masuk ke dalam sumur resapan. Baru dari sumur resapan ada limpahannya masuk ke royal kota seperti itu, ya, sehingga tidak menyebabkan banjir di lingkungan sekitarnya, ya. Kemudian grease trap ini diusahakan pada saat pertemuan pipa gitu. Jadi kan pipa itu kan panjangnya sekitar 6 meter, ya. Jadi diusahakan supaya pipanya nggak motong-motong, 6 meter, ya, pertemuan itu kita buat bak kontrol. Ya, bak kontrol ini pembuatannya dari bata merah, ya. Tingginya adalah sekitar 50 cm, ya. Kemudian dia ada penutup, ya, yang bisa dibuka tutup, ya, bisa diambil kotorannya, gitu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk pipa grey water, ya. Nah, ini perhitungannya. Kalau pipa grey water dimensinya tidak sebesar black water. Jadi kita pilih satu ukuran lebih kecil, ya, daripada untuk black waternya. Jadi kalau black waternya pakai 4 inch, untuk grey waternya pakai aja 3 inch, ya, seperti itu. Nah, kemudian air hujan ini dia ditampung dulu di talang, kemudian baru terus oleh pipa turun, ya, ke permukaan, ya. Nah, nanti instalasi untuk air hujan ini bisa di dalam bangunan gedung, bisa di luar atau menempel pada konstruksi bangunan gedungnya, ya. Kalau untuk bangunan yang hanya 1 lantai, itu bisa saja langsung dijatuhkan ke tanah, tapi di bawah tanah itu harus ada saluran air, gitu ya, seperti itu. Tapi kalau untuk bangunan bertingkat itu harus disalurkan melalui pipa dulu, baru masuk ke dalam saluran air, ya.
Nah, kemudian di sini, nah ini untuk grey water ya. Ini adalah sistem pemipaan instalasi untuk grey waternya. Kita bisa lihat bahwa titik-titik hijau itu adalah bak kontrol, ya. Jadi bak kontrol itu tidak hanya satu, ya. Kita lihat dari panjang dari instalasi tersebut, ya. Nah, tidak semua pertemuan pipa juga ada bak kontrol, tidak. Jadi pada titik-titik strategis aja, biasa umumnya adalah pas pembelokan, ya. Pas pembelokan secara vertikal maupun secara horizontal ya, sebaiknya ada bak kontrol untuk grey water, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada berapa titik bak kontrol tuh ya, banyak ya. Oke, banyak. Kemudian di situ terutama di ujung-ujung ya, titik-titik ujung atap ya. Kemudian ya, yang bagian tangga itu adalah juga ujung atap, yang bagian tengah itu juga yang menonjol itu juga ujung atap ya. Oke. Nah, posisinya bisa juga dia bak kontrolnya berdampingan dengan bak kontrol untuk pembuangan air hujan. Ya, ini untuk dimensinya. Ya, kemudian air hujan yang jatuh ke permukaan. Nah, ini maksudnya adalah untuk bangunan gedung yang KDH-nya kecil ya. KDH-nya kecil ya. Jadi koefisien dasar hijaunya itu kecil, atau koefisien dasar hijaunya itu digunakan secara maksimal sehingga daerah sekitar itu lebih banyak di floor ya, atau dibuat parkiran ya, seperti itu. Maka di sini harus dihitung pengaliran air hujan. Jadi harus ada kemiringan-kemiringan. Di sini ada perhitungan ya, debit puncaknya, kemudian koefisien alirannya bisa ambil dari tabel sebelah ya, koefisien aliran. Maka di sini dapat dilihat bahwa kalau dia, kenapa dia, maksud saya kalau dia merupakan taman maka koefisien alirannya rendah ya. Tapi kalau dia permukaan yang halus maka koefisien permukaannya juga cepat ya. Nah, di sini nanti ada hubungannya dengan selokan air ya, yang merupakan ujung dari permukaan ya, permukaan di sekitar bangunan gedung tersebut. Ya. Nah, dihitung dari yang dipengaruhi adalah curah hujan, ya, luas area ya. Kemudian juga koefisien alirannya. Oke, kita lanjut ke, nah ini air hujan kalau kita hitung di atas permukaan atap ya. Jadi curah hujan rata-ratanya berapa? Jadi ini maksudnya gini, kenapa di Indonesia atapnya sebagian besar itu adalah miringnya sebagian besar ya. Saya tidak mengatakan kok ada yang dak, ada yang enggak. Tapi sebagian besar itu adalah memilih dengan atap miring karena curah hujan yang tinggi ya. Nah, di sini bahwa oh ini permukaan ya. Sorry. Harusnya atap yang tadi kelewat ya. Maaf, ini permukaan. Ini contoh perhitungan untuk drainase permukaan. Yang atap mohon maaf ya, kok kelewatan ya, sebentar. Oh, ada satu file yang hilang nih. Oh, ini enggak. Ya. Jadi luas bidang atap ya, luas bidang atap, panjang atap kali lebar atap ya. Kemudian dikali dengan curah hujannya, ya, jadi berapa liter per menit alirannya. Nanti masuk di sini untuk menentukan kalau misalnya di atap itu kita anggap ada empat ujung ya, ada 4 pipa dibagi dalam pembuangannya 4 pipa. Nah, maka nanti dibagi debitnya itu dibagi menjadi setiap 4 itu, jadi dibagi 4 maka di setiap titik itu menjadi daya tampungnya jadi 311 liter ya per menit. Nah, di sini makanya kenapa pipa yang digunakan adalah yang ini ya, 4 inch ya, seperti itu. Yang 4 inch dibagi dalam 4 titik
Ya ini empat ini kebetulan aja sama, tapi maksudnya adalah 4 titik dengan diameter pipa 4 inch ya seperti itu. Oke.